Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya di sini dari kelompok 5 mata kuliah Ekotoksikologi Perairan yang beranggotakan satu Rido Ramadhani, kedua Nurul Tasya Kaida, yang ketiga ada Rini Toli. Baik, di sini saya akan sedikit mereview materi yang sudah kami kerjakan mengenai efek toksik timbal pada tingkat penetasan dan larva kelainan pada ikan nila. Ikan nila sendiri merupakan salah satu spesies yang berpotensi terpapar polutan, termasuk timbal salah satunya. Timbal sendiri merupakan salah satu komponen logam berat yang diketahui digunakan untuk proses produksi berbagai logam produk, baterai, pestisida, dan keramik. PB sendiri masuk ke ekosistem perairan melalui hubungan limbah industri, erosi tanah, pengendapan udara, dan aktivitas pertambangan. Hasil sebelumnya mengungkapkan PB pencemaran di beberapa perairan Indonesia, antara lain Sungai Tondano, Sulawesi Utara, Danau Balang Tojong, Sulawesi Selatan, dan Sungai Batanghari, Sumatera Barat. Ikan nila sendiri salah satu jenis ikan yang tersebar luas di perairan Indonesia, karena spesies ini rentan terhadap paparan polutan termasuk PB. Paparan pada berbagai jenis polutan telah dilaporkan mempengaruhi kematian dan gangguan fisiologis pada ikan nila. Sesuai dengan beberapa jurnal yang sudah saya review, mendokumentasi kerusakan histopatologi pada jaringan insang yang terpapar minyak sawit limbah pabrik, misalnya hiperplasia, fusi lamenala, peredaran, dan atrofi. Selain itu, kerusakan telah menyebabkan terganggunya kinerja pernafasan pada ikan. Untuk kandungan PB, faktor biokonsentrasi, dan tingkat akumulasi harian. Kandungan PB sendiri tertinggi pada larva ikan nila terdapat pada perlakuan C, sedangkan yang terendah adalah diamati pada kontrol 4,80 dan 0 masing-masing. Faktor biokonsentrasi dan akumulasi laju harian PB cenderung meningkat serta meningkatnya konsentrasi PB dalam paparan media dan larva ikan nila. Faktor biokonsentrasi dan tingkat akumulasi harian tertinggi adalah ditemukan pada pengobatan C atau 8,01 dan 0,48 PB per hari masing-masing. Baik untuk tingkat penetasan, tingkat kelangsungan hidup, panjang total, dan detak jantung. Telur ikan nila mulai menetas pada hari kedua atau hari ketiga periode pemaparan. Jumlah seluruh panjang larva pada akhir periode paparan berkisar 11,33 sampai 11,40. Analisis statistik menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan pada parameter daya tetas kumulatif, kelangsungan hidup, kecepatan, dan panjang larva antar pelakuan atau P lebih dari 0,05. Sebaliknya, terjadi peningkatan yang signifikan dalam denyut jantung pada pelakuan C dibandingkan dengan kontrol P kurang dari 0,05. Detak jantung larva ikan nila yang terkontrol adalah 91,37 kurang lebih 7,61 kali per menit. Sedangkan pada perlakuan C meningkat sebesar 115,6 kurang lebih 10,65 kali per menit. Baik, selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi toksisitas bahan pencemar terhadap organisme perairan. Karakteristik air dan organisme dapat mempengaruhi toksisitas bahan pencemar tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi toksisitas tersebut terdiri dari faktor yang berhubungan dengan bahan pencemar dan faktor yang berhubungan dengan organisme. Faktor fisika kimia bahan pencemar meliputi konsentrasi, suhu, pH, salinitas, dan kesedahan. Faktor biotik meliputi spesies, umur, dan kondisi kesehatan organisme. Faktor lain yang dapat mempengaruhi toksisitas yaitu